Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu ya, nama saya Muhammad Ibnu Ghafar. Saya dari jurusan Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang atau menjelaskan dari materi tema dari bimbingan dan konseling Islam. Untuk pengertiannya, kayak apa sih bimbingan dan konseling Islam itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Nah, bahasa dan dari istilah bahasa Inggris artinya guidance and counseling. Dulu istilah counseling itu di Indonesia kan menjadi penyuluhan atau nasihat. Nah, akan tetapi karena istilah penyuluhan banyak digunakan di berbagai macam bidang atau di bidang lain, setidaknya menimbulkan semisal dalam penyuluhan pertanian dan penyuluhan keluarga berencana yang sama sekali berbeda isinya dengan dimaksud dengan konseling. Nah, makanya tidak menimbulkan salah paham. Agar tidak salah paham juga, istilah konseling tersebut langsung diserap menjadi konseling saja. Nah, mengenai hubungan kedua antara bimbingan dan konseling, terdapat banyak pandangan, satunya memandang konseling sebagai teknik bimbingan. Terus juga dengan kata lain, konseling berada di dalam bimbingan. Pendapat lain mengatakan bahwa bimbingan itu terutama memutuskan diri pada pencegahan munculnya permasalahan. Nah, sementara dari konseling itu memutuskan diri dengan masalah yang masalah itu berada di individu terhadap individu yang lain. Dalam pengertian lain, bimbingan juga sifat atau fungsinya preventif, sementara konseling kuratif atau korektif. Dengan demikian, bimbingan dan konseling yang berhadapan dengan objek garapan yang sama, yaitu problem atau masalah. Perbedaannya terletak di pada titik terberat perhatian dan perlakuan terhadap masalah tersebut. Nah, fungsinya apa sih bimbingan dan konseling ini? Nah, lazimnya saja ya kita disebutkan para ahli bukan sekedar yang bersifat preventif dan kuratif saja, melainkan sebagai berikut. Nah, pada dasarnya juga pengertian dari bimbingan konseling itu kan mencakup sangat umum ya. Jadi bimbingan konseling itu ada dua, ya, bimbingan konseling umum dan bimbingan konseling Islam. Nah, untuk bimbingan konseling Islam ini biasanya kita diartikan sama seperti bimbingan konseling umum pada umumnya, kayak seperti kita menyelesaikan masalah atau menyelesaikan problem-problem yang dari individu ke individu, kita memberikan solusi. Setidaknya kita tuh walaupun emang sebagai konseling, kita tidak hanya menyelesaikan masalah, tapi seminimal-minimalnya kita memberikan solusi ataupun juga kita bisa menenangkan si klien tersebut. Nah, untuk bimbingan konseling Islam ini dia berpacu atau berpedoman atau bertujuan kepada inti-inti dari Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi dia mempunyai pedoman dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti misal, kalau memang kita punya masalah atau kita trauma, biasanya bimbingan konseling Islam ini kita arahkan kepada permasalahan-permasalahan, kita arahkan untuk menenangkan dengan cara istighfar. Kita harus banyak ibadah, kita harus memiliki menaati aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa sih masalah hidup kita? Nah, mungkin kita mempunyai banyak masalah karena kita kurang taat kepada Allah, dan mungkin juga mungkin juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan ujian. Nah, dari ujian tersebut nih, bimbingan konseling Islam itu mengarahkan terhadap kesabaran. Kita memberikan kesabaran, ketabahan, dan selalu bersyukur apa musibah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tujuan dari bimbingan konseling Islam juga supaya kita bisa mengembalikan si klien ke tempat ibadah semula. Maksudnya mengembalikan klien tersebut kepada jalan yang benar, seperti kepada jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengembalikan juga kepada ibadah-ibadah yang sebenarnya, maksudnya kayak ke agama-agama yang kayak bahwasannya tujuan itu di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk tujuan yang lain juga, bimbingan konseling Islam ini dia memberikan syafaat atau memberikan kepada si klien tersebut bahwasannya kita terus banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara menyelesaikannya. Tadi kita harus menyelesaikan masalah dengan cara beristighfar, harus banyak ibadah, perbaiki sholatnya. Terus juga memiliki tujuan bahwasannya ya kita harus banyak-banyak ibadah lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk bimbingan konseling Islam dan bimbingan konseling pada umumnya itu hanya sedikit berbeda jauh ya, walaupun emang sedikitnya itu bisa berakibat fatal, karena
tujuan di bimbingan konseling Islam itu pedomannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada intinya juga dari bimbingan konseling Islam itu kita harus taat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cara menyelesaikan waktu dengan aturan dari Al-Qur'an dan hadis yang sudah disampaikan oleh firman-firman Allah dan sunnah-sunnah Rasul atau sahabat-sahabat Rasul yang lainnya. Jadi kadang juga kita bisa menyelesaikan masalah di bimbingan konseling Islam itu menggunakan psikoterapi Islam. Nah, psikoterapi Islam itu ntar saya akan jelaskan di penjelasan selanjutnya. Apa itu psikoterapi Islam dengan cara penyembuhan dari masalah-masalah yang sudah dihadapinya. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.